I have my own views, 3 goals, not 1, not 2, 3 goals, and I will. Belum lama ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali melakukan kunjungan ke Amerika Serikat untuk bertemu langsung dengan Presiden Donald Trump. Kunjungan ini membuatnya tercatat sebagai salah satu pemimpin yang paling sering datang ke Washington. Namun kali ini, suasananya terasa berbeda dari biasanya. Ada sejumlah hal yang dinilai janggal, sehingga memicu pertanyaan para pengamat. Sebenarnya, agenda apa yang sedang disiapkan Netanyahu? Menariknya, pertemuan itu berlangsung saat hubungan Amerika Serikat dan Iran berada di titik penentuan antara tercapainya kesepakatan atau justru bergeser ke konflik terbuka. Situasi tersebut langsung memunculkan spekulasi. Apakah Netanyahu sedang berupaya menggagalkan jalur negosiasi antara Washington dan Teheran? Ataukah ia justru ingin mendorong Presiden Trump agar meningkatkan tekanan politik maupun strategis terhadap Iran? We're both committed to rolling back Iran's aggression in the region and ensuring that Iran never develops. Kesan istimewa dari pertemuan ini sudah terbaca sejak awal dari sambutan Washington kepada Netanyahu. Begitu menjejak di Joint Base Andrews, bandara VIP bagi pemimpin asing, ia langsung berada di bawah kendali Secret Service. Dari sana, Netanyahu dibawa dengan motorcade besar yang dikawal rapat pengawalan ekstra. Sejumlah ruas Washington DC dilintasi termasuk Interstate 695 yang resmi ditutup total saat konvoi melaju. Padahal jarak bandara ke Gedung Putih hanya sekitar 12 mil, namun ia tetap memilih jalur darat ketimbang helikopter. Mengapa? Yang pertama, keamanan. Bibi kini dipandang sebagai figur penting dunia dengan ancaman yang bisa muncul dari berbagai arah. Konvoi darat memberi perlindungan berlapis, kendaraan anti peluru, pengawalan ketat, sampai tim kontra serangan yang selalu siaga. Helikopter memang lebih cepat, tetapi kapasitas pengamanannya lebih terbatas dan tidak mudah diperkuat ketika sudah berada di udara. Kedua, simbolisme. Iring-iringan besar yang menyertai Netanyahu lengkap dengan pengawalan udara menyampaikan sinyal kuat soal kedekatan aliansi kedua negara. Banyak yang menilai penyambutan ini berlebihan, namun Washington seakan menegaskan di tengah sorotan publik, mereka sedang menjamu tamu yang sangat dihormati. Netanyahu boleh jadi pemimpin yang paling sering bolak-balik ke Amerika dalam beberapa tahun terakhir. Sejak Donald Trump menjadi presiden pada Januari 2017, ia sudah 6 kali terbang ke Washington, frekuensi yang menunjukkan relasi yang tak biasa antara kedua negara itu. Kunjungan pertamanya ke Gedung Putih bersama Trump terjadi pada Februari 2017, hanya beberapa pekan setelah pelantikan. Fokusnya penguatan aliansi Amerika Serikat-Israel dan kedekatan personal dua pemimpin itu. Salah satu dampak besarnya pemindahan kedubes Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, di mana langkah kontroversial yang oleh Netanyahu disebut kemenangan besar bagi Israel. Pada tahun 2019 lalu, keduanya pernah bertemu untuk memperkenalkan sebuah rencana perdamaian Timur Tengah yang diberi label Kesepakatan Abad Ini. Gagasan tersebut langsung menuai reaksi keras dari negara-negara Arab serta Palestina, karena dinilai terlalu memihak Israel dan justru merugikan posisi Palestina. Lalu apa sebenarnya yang dibicarakan dalam pertemuan terbaru ini? Versi resmi Gedung Putih menyebut fokus pembahasan ada pada stabilitas kawasan, termasuk isu program nuklir Iran, sekaligus menjaga hubungan strategis kedua negara tetap kuat. Namun rasanya sulit percaya bahwa pembicaraan setingkat ini hanya berisi agenda-agenda formal. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya membuat Netanyahu kembali terbang ke Washington di tengah situasi regional yang makin tegang? Apakah ada kepentingan lain yang ingin dicapai, sesuatu yang melampaui diplomasi rutin? I have my own views, 3 goals, not 1, not 2, 3 goals. Kurang lebih 3 jam diskusi berlangsung, tetapi tidak ada capaian besar yang diumumkan ke publik. Kedua pihak memang melabelinya sebagai pertemuan produktif dan konstruktif, namun langkah nyata yang terlihat hanya kesepakatan umum untuk tetap membuka jalur dialog dengan Iran. Tak lama setelah pertemuan itu, Donald tetap menulis di media sosial bahwa tidak ada keputusan final yang dihasilkan. Meski begitu, ia tetap menekankan pentingnya melanjutkan komunikasi dengan Iran demi kemungkinan tercapainya kesepakatan baru.
Nah, yang menarik, walaupun kedua pemimpin sama-sama mengklaim ingin mengedepankan jalur diplomasi dalam menghadapi Iran, pesan yang muncul itu justru terasa kontradiktif. Donald memang mendorong dialog, tetapi sekaligus mengingatkan Iran agar patuh pada kesepakatan. Jika tidak, ia menyebut kemungkinan kembalinya Midnight Hammer, yaitu serangan Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025. Situasi ini menunjukkan sikap Donald yang masih berada di antara ajakan negosiasi dan nada ancaman, dua pendekatan yang jelas tidak selalu sejalan. Ternyata bukan hanya soal diplomasi biasa. Netanyahu juga terlihat semakin gelisah terhadap potensi ancaman nuklir sekaligus rudal balistik Iran. Karena itu, ia mendorong Amerika Serikat agar meningkatkan tekanan supaya Iran tidak cuma dibatasi pada program nuklir, tetapi juga pada pengembangan rudal balistiknya. Tujuannya jelas, mencegah Iran melanjutkan pengayaan uranium, sekaligus menutup peluang mereka memiliki sistem rudal yang bisa mengancam Israel. Sejumlah media dan analis sebenarnya sudah membaca arah ini sejak awal. Banyak yang menilai pertemuan tersebut bukan sekadar dialog keamanan formal, melainkan bagian dari langkah Netanyahu memperkuat tekanan internasional terhadap Iran, terutama terkait isu nuklir dan kemampuan misil. Dua hal yang sejak lama menjadi kekhawatiran utama Israel. Situasi ini makin terasa setelah perundingan Iran-Amerika Serikat di Oman beberapa waktu lalu. Dialog itu sempat meredakan ketegangan dan memunculkan harapan baru bagi stabilitas Timur Tengah. Namun dari sudut pandang Israel, hasil pembicaraan tersebut justru dianggap memberi keuntungan bagi Iran, setidaknya karena memberikan waktu tambahan bagi Teheran untuk menyiapkan berbagai skenario menghadapi kemungkinan terburuk. Kondisi itulah yang diduga membuat Netanyahu bergerak cepat ke Washington. Jadwal pertemuan bahkan dimajukan lebih dari sepekan dari rencana awal. Targetnya diyakini untuk meyakinkan Donald agar kembali memperketat kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran, termasuk rencana sanksi baru guna menekan aktivitas pengayaan uranium dan produksi rudal. Laporan The New York Times menyebut pertemuan ini sebagai bagian dari upaya Israel mendorong kebijakan Amerika yang lebih keras terhadap Iran. Sesuatu yang jelas bertolak belakang dengan jalur diplomasi yang sedang berjalan antara Washington dan Teheran. CNN juga mengungkap bahwa Netanyahu sempat menyinggung kemungkinan opsi militer apabila tahap lanjutan perundingan tidak membuahkan hasil. Dengan begitu, isu yang dibahas sebenarnya bukan sekadar program nuklir Iran saja. Ada kepentingan yang lebih luas, yaitu memastikan Iran tidak semakin kuat secara regional. Bisa dibilang, agenda tersembunyi Netanyahu adalah memperkokoh posisi Israel dengan mendorong Amerika mengambil langkah lebih tegas, baik lewat sanksi tambahan maupun opsi militer yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. And it's got to be a very powerful path forward in the Israeli-Palestinian conflict. Merespons situasi tersebut, Iran menunjukkan nada keberatan yang cukup jelas. Pertemuan itu dinilai justru memperparah ketegangan yang sebelumnya sudah tinggi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, melontarkan kritik tajam. Ia menilai setiap kali Amerika Serikat mengikuti tekanan Israel, hasil akhirnya hampir selalu memperuncing situasi kawasan. Dalam pandangannya, Israel ini berulang kali dianggap mengganggu jalur diplomasi yang seharusnya membuka peluang perdamaian, bukan meredakannya. Bahkan menurutnya, upaya diplomatik sering diabaikan, sementara eskalasi ketegangan terus meningkat di Timur Tengah. Pernyataan tersebut menegaskan posisi keras Teheran terhadap kebijakan Washington yang dinilai terlalu dipengaruhi Israel. Ali Larijani, Ketua Dewan Keamanan Nasional Iran, juga mengingatkan bahwa Iran siap mengambil langkah tegas jika kebijakan tekanan maksimum kembali diterapkan. Ia menegaskan negaranya bisa saja meningkatkan aktivitas nuklir lebih jauh, sekaligus mengurangi komitmen terhadap berbagai kesepakatan internasional, sebuah skenario yang sejak lama menjadi kekhawatiran Israel. Artinya, bila pendekatan konfrontatif dari Amerika Serikat dan Israel terus berlanjut, Iran memberi sinyal akan ada dampak serius bagi stabilitas global. Kondisi ini berpotensi semakin merusak hubungan diplomatik Amerika Serikat-Iran yang sejak awal sudah rapuh. Harapan baru yang sempat muncul setelah dialog di Oman di bulan sebelumnya kini terancam kembali memudar. Upaya Washington mendekati kesepakatan tampak makin berat, karena Teheran melihat kebijakan terbaru Amerika Serikat sebagai bentuk tekanan yang menutup ruang negosiasi konstruktif. Jika Amerika tetap bergerak sejalan dengan kebijakan yang didorong Israel, Iran diperkirakan akan mempercepat program nuklirnya sebagai respon, sesuatu yang bisa memperdalam ketegangan sekaligus memperpanjang krisis yang selama ini belum terselesaikan.
اگر دست به دست هم بدیم اسرائیل قاسم قادر نخواهد بود این جنایت. Perkembangan terbaru ini makin menambah keruh situasi, sekaligus menegaskan anggapan bahwa langkah Amerika banyak dipengaruhi tekanan Israel. Apalagi setelah pertemuan tersebut, Donald kembali menaikkan tekanan terhadap Iran, terutama terkait isu nuklir dan pengembangan rudal. Ia bahkan mengingatkan bahwa bila tuntutan Washington tidak dipenuhi, Amerika siap mengambil langkah yang disebutnya sangat keras. Di saat bersamaan, aktivitas militer juga terus meningkat. Donald disebut tengah mempertimbangkan pengiriman satu kelompok tempur kapal induk tambahan ke Timur Tengah untuk mendukung keberadaan USS Abraham Lincoln beserta puluhan kapal perang serta pesawat tempur lain jika jalur negosiasi nantinya benar-benar menemui kebuntuan. Iran pun merespon dengan caranya sendiri. Pasukan mereka menyita 2 kapal tanker minyak asing di Teluk Persia dengan alasan dugaan penyelundupan bahan bakar. Namun, banyak pengamat menilai tindakan ini bukan semata persoalan hukum maritim, melainkan sinyal perlawanan halus Iran terhadap tekanan Amerika. Kondisi ini memperlihatkan bahwa walaupun sebelumnya sempat ada harapan diplomasi, terutama setelah pembicaraan di Oman bulan lalu, pertemuan Trump-Netanyahu justru membuat jalur diplomatik semakin terpinggirkan. Washington terlihat masih mempertahankan opsi militer sebagai alat tekanan terhadap Teheran. Pada akhirnya, situasi tersebut menunjukkan satu hal yang sulit disangkal. Kemungkinan konflik besar di Timur Tengah masih terbuka cukup lebar.